Halo bosku, selamat datang di channel Alur Cerita Donghua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Sebelumnya, Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Tanpa basa-basi dan berlama-lama lagi, yuk selanjutnya langsung saja kita dengarkan kembali alur cerita kisah Lin Yun dari Donghua Ancient Supremacy. Oh ya, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya, agar tidak ketinggalan notifikasi video terbarunya. Bab 1431 Pertemuan ketiga. Lin Yun mempertahankan ketenangannya, tapi emosinya tidak bisa menahan diri untuk tidak bergejolak. Jika dia ingat dengan benar, Master Pedang Yao Guang mungkin akan mati jika dia tidak bisa membuat terobosan dalam waktu 5 tahun, setidaknya menurut Kaisar Pedang Yu Qingfeng. Ini karena Sein Pedang Bercahaya kehabisan umur. Dunia itu kejam. Bahkan jika orang suci sekuat dewa dari legenda, itu tidak berarti mereka abadi. Umur mereka terbatas. Jika mereka ingin terus bertahan hidup, mereka harus membuat terobosan. Menurut Kaisar Pedang, Sein Pedang Bercahaya akan sebanding dengan para kaisar jika dia membuat terobosan. Ini berarti bahwa Sein Pedang Bercahaya akan menjadi kaisar bela diri, menjadi salah satu legenda, atau dia bisa melawan kaisar meskipun dia tidak menjadi kaisar. Tapi ini juga berarti bahwa Sein Pedang Bercahaya tidak perlu lagi mengkhawatirkan umurnya dan memiliki kekuatan yang tak terbayangkan. Dia kemudian akan mencapai piramida teratas di domain tandus kuno. Inilah sebabnya mengapa Master Pedang Yao Guang mengasingkan diri. Bagaimanapun juga, waktu sangat berharga baginya. Bahkan Lin Yun sudah bersiap untuk tidak bisa melihat Master Pedang Yao Guang dalam waktu dekat. Tapi dia tidak pernah menyangka bahwa dia akan bisa bertemu dengan Master Pedang Yao Guang setelah upacara masuk. Hal ini tiba-tiba membuat Lin Yun gugup dan bersemangat pada saat bersamaan. Sekte Pedang menerima hampir 7.000 murid melalui ujian ini, dan upacara masuknya jauh lebih rumit dari yang dibayangkan Lin Yun. Pertama, Jue Chen akan menjelaskan peraturan kepada mereka sebagai seorang penatua sebelum mereka mandi dan berganti pakaian. Setiap orang diberi 2 set pakaian. Pakaian itu berisi beberapa susunan sederhana, yang mengandung tingkat pertahanan tertentu. Sekte Pedang tidak akan memaksa murid-murid mereka untuk mengenakan pakaian itu setiap hari. Jika mereka memiliki kontribusi yang cukup di masa depan, mereka dapat menukarnya dengan jubah suci, yang sebanding dengan artefak suci. Setelah itu adalah serangkaian prosedur yang rumit sebelum mereka berkumpul bersama untuk memberikan pemujaan mereka kepada leluhur Sekte Pedang. Itu adalah monumen besar yang berdiri di antara langit dan bumi, penuh dengan nama-nama. Semuanya adalah leluhur yang tewas dalam pertempuran. Setelah upacara, semua orang bersumpah di depan monumen di bawah bimbingan Jue Chen. Dengan ini saya bersumpah bahwa suatu hari nanti, Sekte Pedang akan kembali menjadi tanah suci. 8.000 tahun pemerintahan dengan lingkaran cahaya kami yang menyelimuti 90.000 mil. Selama bulan masih ada, Sekte Pedang tidak akan pernah mati. Selama bulan masih ada, Sekte Pedang tidak akan pernah mati. Semua murid bersumpah dengan sungguh-sungguh di bawah bimbingan Jue Chen. Ketika Lin Yun mengucapkan kalimat terakhir, dia bisa merasakan darahnya mendidih di dalam tubuhnya. Sekte Pedang dulunya adalah tanah suci. Mereka adalah sekte pedang terkuat di kehancuran timur, bukan sekte pedang terkuat di domain tandus kuno. Sekte pedang mungkin tampak cukup kuat untuk dikenal sebagai yang terkuat di domain tandus kuno, tapi itu adalah penghinaan daripada kemuliaan bagi sekte pedang. Mereka semua bekerja untuk membuat sekte pedang diakui sebagai tanah suci sekali lagi, bahkan jika mereka harus menyerahkan nyawa mereka dalam prosesnya. Lin Yun menyadari bahwa ketika mereka mengambil sumpah, mereka bukan satu-satunya. Para diaken, penatua, dan bahkan 6 orang suci melihat ke arah monumen dengan ekspresi serius, yang sangat mempengaruhinya. Setelah upacara masuk, orang-orang dari berbagai puncak datang untuk memimpin para murid baru ke dalam sekte. Tidak butuh waktu lama bagi semua orang untuk pergi, dan Lin Yun adalah satu-satunya yang tertinggal. Ikutlah denganku. Jue Chen tersenyum saat dia berjalan mendekat. Dia memperhatikan Lin Yun di tahap kedua dan menaruh harapan besar padanya. Tapi dia tidak pernah berharap dia menjadi murid dari Master Pedang Yao Guang. Ini menjelaskan mengapa Lin Yun memiliki bakat yang kuat ketika dia mempelajari teknik pedang surga air. Jue Chen membawa Lin Yun ke dalam sekte pedang. Tempat ini adalah gunung suci yang diselimuti oleh pedang, membuatnya terlihat seperti naga besar yang melingkar dari jauh. Seluruh gunung itu begitu besar hingga menusuk ke awan, tampak seperti pedang yang megah. Bahkan sebelum masuk, Lin Yun bisa merasakan aura pedang bertiup ke arahnya dengan energi astral yang tak terbatas. Ketika Lin Yun mengangkat kepalanya, dia menyadari bahwa pedang tak terbatas yang ditujukan ke gunung ini telah menghancurkan 36 lapisan langit.
Tapi dia tidak bisa melihat langit berbintang karena kabut tebal. Di depan adalah Gunung Suci Sekte Pedang, dan hanya tetua alam Dekrit Samsara yang memenuhi syarat untuk berkultivasi di sana. Tapi, hanya orang suci yang memenuhi syarat untuk mencapai puncak dan membuka gua mereka sendiri. Jue Chen menjelaskan. Selain itu, di dasar gunung suci ini terdapat urat nadi spiritual yang sudah ada sejak zaman dahulu kala, dan tidak berlebihan jika disebut sebagai urat nadi suci. Urat suci dapat melepaskan aura suci, dan 7 puncak yang terhubung dengan urat suci ini juga memiliki kolam suci untuk melepaskannya. Kultivator alam inti Elysium di sana dapat berkultivasi jauh lebih cepat, setidaknya 10 kali lebih cepat. Lin Yun tercengang saat mendengar itu. Dia tidak bisa mempercayainya. Setidaknya 10 kali lebih cepat. Menurutmu itu terlalu sulit dipercaya. Berbagai klan memiliki tanah kultivasi yang serupa. Beberapa dapat mengacaukan waktu. Seperti bercocok tanam di dalamnya selama 1 tahun hanya setara dengan 10 hari di luar. Jue Chen melanjutkan. Kata-kata Jue Chen segera membuat Lin Yun teringat pada 7 pagoda ubin mengkilap berharga yang diambil oleh Kaisar Pedang. Itu mungkin akan dibawa kembali ke kota langit oleh Kaisar Pedang. Melirik Lin Yun, Jue Chen berkata, kamu mungkin telah mencapai alam inti Elysium besar, tetapi kultivasimu masih terlalu rendah. Banyak orang telah lama mencapai alam inti Elysium surgawi di Sekte Pedang, beberapa bahkan mencapai bintang 2 atau bintang 3. Jadi, Anda harus menghargai kesempatan ini untuk meningkatkan kultivasi Anda. Seorang murid dari puncak Sen Xiao akan datang dan menjemputmu setelah kau bertemu dengan senior Radiant. Di masa depan, Anda akan menjadi murid dari puncak Sen Xiao. Apakah ada peringkat di antara 7 puncak? Lin Yun bertanya. Tentu saja. Tapi puncak Xuan Xiao dan puncak Bi Xiao tidak akan berpartisipasi di dalamnya karena mereka terutama berfokus pada penempaan dan pemurnian ramuan. Puncak Sen Xiao sedikit istimewa, jadi persaingannya hanya antara langit merah, langit emas, langit biru, dan puncak langit nila. Tanpa persaingan, sekte ini akan menurun, cepat atau lambat. Jue Chen menjelaskan. Apa maksudmu dengan puncak Sen Xiao menjadi istimewa? Lin Yun bertanya. Seseorang akan menjelaskannya padamu. Jue Chen tidak melanjutkan lebih jauh dan terus berjalan. Mereka akhirnya sampai di sebuah gua. Sekelilingnya dipenuhi dengan bunga persik yang memancarkan keharuman yang menawan, dan tanahnya ditutupi dengan lapisan kelopak bunga. Jadi, akan terdengar suara gemerisik ketika seseorang berjalan di atasnya. Ketika keduanya berjalan, mereka tidak menghancurkan kelopak bunga apapun, tetapi menggunakan teknik gerakan mereka. Tempat ini terlalu indah, jadi mereka secara tidak sadar tidak ingin merusaknya. Bunga persik ini setidaknya berumur 1000 tahun, kan? Lin Yun bertanya sambil melihat ke arah pepohonan di sekitarnya. Ini adalah bunga persik suci, spesies bunga persik yang langka. Tempat ini juga merupakan gua bunga sakura, tempat di mana senior Radiant menyendiri. Bunga persik ini dapat mekar selama 1000 tahun dan menghasilkan buah persik suci 1000 tahun kemudian. Mengkonsumsi buah persik suci tidak hanya dapat meningkatkan pemahaman seseorang, tetapi juga memperpanjang umur orang suci. Lin Yun tercengang, mendapatkan pengalaman yang membuka mata. Ini membuatnya menyadari bahwa fondasi Sekte Pedang sangat dalam, dan itu bukanlah sesuatu yang bisa ditandingi oleh sekte-sekte kuat lainnya. Tapi bunga persik masih bermekaran, jadi seseorang harus menunggu 1000 tahun jika ingin mengkonsumsi buah persik suci. Hal ini membuatnya mulai bertanya-tanya apakah Sekte Pedang telah menyelamatkannya. Saat mereka masuk lebih dalam ke dalam bunga persik, ada sebuah gulungan dan kuas di atas meja batu dan seorang pria tua di depan sebuah kanvas. Jue Chen menyapa leluhur berseri. Jue Chen berlutut dan menangkupkan kedua tangannya. Jadi ini adalah Sein Pedang Bercahaya. Lin Yun dengan cepat memberikan penghormatan kepada Sein Pedang Bercahaya juga. Dia hanya pernah melihat klon Sein Pedang Bercahaya di masa lalu, tapi Sein Pedang Bercahaya yang asli memberinya perasaan yang sama sekali berbeda. Tidak perlu kesopanan seperti itu. Sein Pedang Bercahaya berbicara dengan suara yang agak hangat sambil menurunkan kuasnya. Dia tidak memiliki aura seorang suci di sekelilingnya. Ketika Lin Yun bangkit, dia mengintip ke arah kanvas dan melihat sekumpulan rune suci terjalin bersama saat mereka memancarkan cahaya yang menyilaukan. Dia tidak tahu apa yang coba dilukis oleh Sein Pedang Bercahaya. Ketika dia menyadari bahwa ada niat pedang yang mengalir keluar dari sana, dia dengan cepat mengalihkan pandangannya setelah beberapa kali melirik. Jue Chen, kamu bisa pergi sekarang. Saya ingin berbicara dengannya secara pribadi. Kata suci pedang bersinar.
Tidak butuh waktu lama bagi Sein Pedang Bercahaya dan Lin Yun untuk menjadi satu-satunya yang tersisa di sana, dan Lin Yun tidak bisa menahan perasaan gugup. Bukankah Sein Pedang Bercahaya sedang mengasingkan diri? Dia tidak tahu bahwa Sein Pedang Bercahaya hanya memiliki sisa umur 5 tahun. Sein Pedang Bercahaya sebentar memeriksa Lin Yun sebelum tersenyum, lumayan. Ini adalah ketiga kalinya aku melihatmu, dan kau memberiku kejutan setiap kali aku melihatmu. Kau bahkan sudah memahami maksud dari pedang langit. Kamu baru berusia 20 tahun ini, kan? Wajah Lin Yun berubah ketika dia mendengar itu. Jika dia tidak salah ingat, seharusnya ini adalah pertemuan mereka yang kedua. Yang pertama tentu saja kembali ke Sekte Pedang Awan Berkibar, di mana Master Pedang Yao Guang menyelamatkan nyawanya dari Tian Xuanzi, jadi ini seharusnya yang kedua kalinya. Jadi, kapan Master Pedang Yao Guang melihatnya sebelumnya? Senior, ini ketiga kalinya kau melihatku. Lin Yun tidak bisa menahan diri untuk tidak menyuarakan rasa ingin tahunya. Kau harus memanggilku sebagai tuan. Master Pedang Yao Guang tersenyum. Aku belum pernah melakukan upacara guru murid, jadi aku belum terbiasa. Maafkan saya untuk itu, guru. Lin Yun berkata dengan tergesa-gesa. Tidak masalah. Ini adalah ketiga kalinya aku melihatmu. Yang pertama di alam Xuan Huang. Master Pedang Yao Guang menatap Lin Yun sambil tersenyum. Tapi Lin Yun terkejut saat mendengarnya. Bab 1432 Klan Jian. Master Pedang Yao Guang pernah melihatnya sebelumnya di alam Xuan Huang. Lin Yun menatap Master Pedang Yao Guang dengan tanda tanya besar di atas kepalanya. Melihat keraguan di mata Lin Yun, Sein Pedang Bercahaya tersenyum, mungkin aku tidak jelas dengan apa yang kukatakan. Aku hanya melihatmu dari jauh, tapi aku selalu mengingatmu sejak saat itu. Apa maksudmu? Lin Yun masih bingung. Sein Pedang Bercahaya merenung sejenak sebelum dia bertanya, apakah kamu ingat sinar pedang abadi itu ketika niat pedang Xiantianmu mencapai niat pedang spiritual? Yang ditinggalkan oleh pendiri paviliun pedang Ling Qiao, Jian Wuming. Lin Yun berseru. Akulah yang meninggalkannya, senyum Master Pedang Yao Guang. Anda adalah Jian Wuming. Lin Yun berseru tak percaya karena ini terlalu luar biasa. Ternyata pendiri paviliun pedang Ling Qiao adalah Master Pedang Yao Guang yang terkenal di era Naga Suci. Tapi itu masuk akal karena paviliun pedang Ling Qiao mendapat warisan dari Sekte Pedang Domain Selatan. Namun setelah Sekte Pedang dihancurkan, Jian Wuming membawa warisan Sekte Pedang ke Kekaisaran Qin Besar dan mendirikan paviliun pedang Ling Qiao. Sekte Pedang Alam Bawah dan Sekte Pedang Alam Kunlun. Lin Yun tiba-tiba menemukan sesuatu. Kembali ke reruntuhan Sekte Pedang Alam Xuan Huang, dia juga mendengar sumpah yang sama, 8.000 tahun pemerintahan dengan lingkaran cahaya kami yang menyelimuti 90.000 mil. Selama bulan masih ada, Sekte Pedang tidak akan pernah mati. Itu benar. Sein Pedang Bercahaya dengan tenang berkata. Dulu ketika Sekte Pedang berada di puncaknya, ada banyak cabang di alam bawah, dan para jenius dari alam bawah bahkan bisa langsung memasuki alam Kunlun. Tetapi setelah dua puncak dihancurkan 3.000 tahun yang lalu, Sekte Pedang dari alam bawah mulai runtuh. Ini termasuk Sekte Pedang Alam Xuan Huang. Saya ingin melestarikan warisan dan mendirikan Sekte Pedang Langit sebelum saya berkeliling alam Xuan Huang dan akhirnya sampai di alam Kunlun. Murid Lin Yun menyapa leluhur. Lin Yun tidak bisa menahan diri untuk tidak membungkuk sekali lagi dengan gembira. Haha, tidak perlu untuk itu. Kamu adalah muridku sekarang, jadi kamu bisa memanggilku guru. Master Pedang Yao Guang tertawa terbahak-bahak. Terlepas dari apa yang dikatakan oleh Sein Pedang Bercahaya, Lin Yun tidak bisa menahan emosinya. Tapi matanya tiba-tiba berkedip dan bertanya, kalau begitu, apakah Tuan ke-13 dan Master Paviliun Tua pernah ke Sekte Pedang? Dia tidak pernah melupakan Jian Sisan dan Jian Xuanhe, yang sangat membantunya di masa lalu. Mereka tanpa pamrih membantunya ketika dia membutuhkan. Jadi mereka adalah dermawan yang tidak akan pernah bisa dia lupakan sepanjang hidupnya. Mereka memang. Tapi mereka yatim piatu dari klan Jian dan pergi mencari tanah leluhur. Master Pedang Yao Guang tersenyum. Klan Jian. Lin Yun terkejut sebelum dia jatuh ke dalam pikiran yang dalam. Tiba-tiba dia teringat pada semua orang bermarga, Jian, yang pernah dia temui, Jian Wuya, Jian Wuming, Jian Xuanhe, Jian Sisan, dan Jian Jingtian. Dia merasa bahwa klan Jian memiliki asal-usul yang luas. Itu benar. Klan Jian adalah salah satu dari 8 klan kekaisaran kuno. Tapi setelah pertempuran kuno para dewa, mereka hampir hancur, dan hanya beberapa anak yatim piatu yang tertinggal. Selain itu, nama keluarga, Jian, hanya diturunkan pada laki-laki, bukan perempuan.
Master Pedang Yao Guang menjelaskan. Tapi mengapa mereka mencari tanah leluhur jika semuanya sudah hancur? Lin Yun masih bingung. Mungkin dihancurkan, tapi tanah leluhur masih ada. Hanya saja tidak semua orang bisa menemukannya. Hanya mereka yang memiliki garis keturunan kekaisaran yang bisa menemukannya. Mereka datang ke alam Kunlun untuk menemukan akarnya, jadi aku secara alami memberi mereka beberapa petunjuk. Master Pedang Yao Guang menjawab. Guru, apakah itu berarti kakak laki-lakiku, Jian Jingtian, juga berasal dari klan Jian? Lin Yun tiba-tiba bertanya. Itu sudah pasti. Ekspresi serius dari Master Pedang Yao Guang sebelum dia menghela nafas. Tidak sembarang orang bisa memakai nama keluarga, Jian. Daripada yatim piatu, kami lebih suka menyebut diri kami, yang terlupakan, karena kami hanyalah kelompok yang dilupakan orang. Lin Yun tidak lagi bertanya tentang hal itu, dia bisa tahu bahwa tuannya tidak memiliki banyak sentimentalitas terhadap klan Jian. Jadi ketika kau memahami niat pedang spiritual melalui niat pedang yang kutinggalkan, aku juga melihatmu melalui niat pedangku. Ini adalah ketiga kalinya aku melihatmu, dan takdir di antara kita telah lama ditetapkan. Master Pedang Yao Guang melanjutkan. Lin Yun baru bisa tenang setelah mendengar itu. Sulit dipercaya bahwa orang yang begitu legendaris berdiri di hadapannya. Tapi Lin Yun memikirkan sesuatu dan bertanya, tapi guru, kudengar umurmu hanya tersisa 5 tahun lagi. Siapa yang mengatakan itu? Yu Qingfeng. Master Pedang Yao Guang bertanya dengan senyum ceria. Benar saja, Sein Pedang Bercahaya dan Tian Xuanzi telah memperhatikan siapa yang merasukinya saat itu. Tapi Sein Pedang Bercahaya tidak menghindar dari topik tentang umurnya dan menjawab, dia tidak sepenuhnya salah. Pengakuan dari Master Pedang Yao Guang menyebabkan gelombang besar bergemuruh di dalam hati Lin Yun. Dia ragu-ragu sejenak sebelum mengeluarkan buah darah ilahi tanpa ragu-ragu. Guru, aku ingin tahu apakah buah darah dewa ini bisa membantumu. Itu adalah buah darah ilahi yang diperoleh Lin Yun kembali di jalan surgawi. Itu sangat berharga, menurut Yue Weiwei. Bahkan orang suci pun tidak bisa menolaknya karena itu bisa meningkatkan kultivasi mereka dan meningkatkan umur mereka, jika Lin Yun menebaknya dengan benar. Buah darah ilahi 9 daun. Sein Pedang Bercahaya terkejut melihat apa yang dikeluarkan Lin Yun. Bukan karena dia dikejutkan oleh buah darah ilahi tapi oleh tindakan Lin Yun. Ini baru pertemuan kedua mereka, dan Lin Yun tidak ragu-ragu untuk menawarkannya pada dia. Lin Yun harus tahu betapa berharganya buah darah ilahi 9 daun itu. Apakah kamu tahu apa ini? Master Pedang Yao Guang bertanya sambil menatap Lin Yun. Buah darah ilahi, buah yang bisa meningkatkan umur seorang suci. Lin Yun mengangguk. Master Pedang Yao Guang tercengang sejenak sebelum dia tersenyum, simpan saja. Aku bisa saja menerimanya jika kau menawarkannya padaku 10 tahun yang lalu. Tapi aku sudah memurnikan buah darah ilahi, jadi ini tidak lagi efektif untukku. Tidak masalah, bagaimanapun juga. Jika saya tidak bisa mengambil langkah itu, tidak ada obat atau obat mujarab yang bisa membantu saya. Kamu tidak perlu bersedih untukku karena aku memiliki kehidupan yang indah, dan kehidupan semua orang pada akhirnya akan berakhir. Lin Yun tidak bisa menahan perasaan sedih setelah mendengar bahwa buah darah dewa tidak berguna. Selain itu, siapa yang bisa memastikan bahwa saya tidak akan bisa membuat terobosan dalam 5 tahun? Sein Pedang Bercahaya tersenyum dengan kebanggaan terpancar di pupil matanya. Ini adalah kebanggaannya sebagai seorang pendekar pedang. Melihat ini, Lin Yun tidak punya pilihan selain menyimpan buah darah dewa. Melihat Lin Yun, Master Pedang Yao Guang dengan sungguh-sungguh berkata, saya terutama harus mengasingkan diri selama 5 tahun ke depan. Tapi karena aku sudah menerimamu sebagai murid, aku akan memenuhi kewajibanku secara alami. Anda bisa datang ke sini setiap 6 bulan sekali. Tapi sebelum kau mencapai alam nadi naga, aku tidak akan mengajarimu teknik bela diri lainnya. Sekarang, tunjukkan padaku teknik pedang yang paling kau kuasai. Teknik pedang yang paling dia kuasai. Teknik pedang terkuat dan paling mahirnya adalah teknik pedang surga air dan pedang 9 tanpa beban. Teknik pedang lainnya tidak bisa lagi mengimbangi kekuatannya saat ini. Selain itu, ada beberapa teknik rahasia lain yang bisa dia tunjukkan pada Master Pedang Yao Guang. Namun, Lin Yun terlalu malu untuk melakukan teknik pedang yang terlalu tidak murni di depan Sein Pedang Bercahaya. Ini adalah teknik pedang surga air. Silakan lihatlah, Tuan. Lin Yun membungkuk sebelum dia menghunus pedangnya dan mendemonstrasikan teknik pedang surga air di hutan bunga persik ini. Teknik pedang ini mengandung 36 jurus, dan Lin Yun telah menguasai semuanya. Jadi tidak butuh waktu lama baginya untuk melakukan seluruh teknik pedang itu.
Master Pedang Yao Guang dengan seksama memperhatikan demonstrasi Lin Yun. Ketika Lin Yun selesai, dia bertanya, lumayan. Ada lagi yang lain. Menganggukkan kepalanya, Lin Yun menggunakan pedangnya sebagai kuas dan melakukan jurus pedang 9 pedang tanpa beban, pedang surgawi. Setelah 36 pukulan, sebuah kata muncul di hutan bunga persik ini yang membawa kekuatan niat pedang langit miliknya sampai pada batasnya. Lagi. Sein pedang bercahaya bertanya, dan matanya bersinar lebih terang dari sebelumnya. Lin Yun merenung sejenak sebelum mendemonstrasikan jentikan jari ilahi dan pedang awal. Keduanya tidak bisa dianggap sebagai teknik pedang tapi teknik rahasia, karena Lin Yun jarang menggunakannya dalam pertempuran. Itu sudah cukup. Master Pedang Yao Guang mengangguk, menandakan bahwa Lin Yun bisa berhenti sekarang. Mari kita mulai dengan teknik pedang surga air. Sein pedang bercahaya merenung sejenak sebelum dia melanjutkan, ini adalah bagian dari teknik bela diri roh hantu, dan aku bisa merasakan bahwa kamu hanya bisa memanggil roh suci setelah menguasai 36 niat. Teknik pedang ini memiliki total 108 fenomena. Saya akan mendemonstrasikannya untuk Anda, jadi perhatikan baik-baik. Meraih cabang pohon menggunakan kekuatan hisap, Sein pedang bercahaya menggunakannya sebagai pedang dan melangkah maju. Dia kemudian membaginya menjadi 108 bayangan. Setiap kali bayangannya menggunakan pedang, akan ada seekor naga putih yang melingkar di sekelilingnya. Ketika semua bayangannya digabungkan, seekor naga putih dengan panjang 300 meter terbentuk. Tidak hanya besar, bahkan ada tanda darah di dahinya. Tanda ini memberikan sentuhan keilahian pada naga putih itu, yang memungkinkan aura naga ilahi mencapai ketinggian yang menakutkan. Selain itu, cakar naga diselimuti oleh cahaya putih yang dapat dengan mudah merobek langit. Sein pedang bercahaya mengetuk dan cahaya putih memasuki pikiran Lin Yun, langsung menanamkan 108 fenomena di dalam pikirannya sehingga dia tidak akan melupakannya. Teknik pedang keduamu seharusnya adalah pedang 9 pedang riang dari Kaisar Selatan. Kau pasti mendapatkan warisannya di Pulau Kuksuan, kan? Master Pedang Yao Guang mengenali 9 pedang riang saat dia melanjutkan, tapi bentuk pedang surgawi kamu jelas lebih rendah daripada teknik pedang surga air. Tapi Lin Yun terkejut mendengarnya. Dia sudah membawa bentuk pedang surgawi ke tahap perwujudan, dan dia sudah melatihnya lebih lama dari teknik pedang surga air. Tapi Master Pedang Yao Guang mengatakan bahwa bentuk pedang surgawi miliknya lebih rendah dari teknik pedang surga air. Kau tidak percaya kata-kataku. Master Pedang Yao Guang tersenyum. Lin Yun memikirkannya sejenak sebelum dia mengangguk, memang, aku tidak bisa mempercayainya. Tolong jelaskan, Guru. N. Bab 1433 Peringkat Langit dan Bumi. Saya sudah membawanya ke tahap manifestasi. Lin Yun berkata setelah merenung sejenak. Mungkinkah ada tahap yang lebih tinggi dari tahap manifestasi? Sein pedang bercahaya menatap Lin Yun dan bertanya, izinkan saya bertanya, apa itu tahap manifestasi? Seseorang mengubah teknik untuk menjadikannya milik mereka sendiri dan melampaui batas dengan mengintegrasikan pemahaman mereka ke dalamnya. Lin Yun menjawab dengan penjelasan yang jelas. Itu benar. Master Pedang Yao Guang mengangguk. Kalau begitu izinkan aku bertanya padamu, apakah pencapaianmu dalam pedang lebih kuat, atau pencapaian Kaisar Selatan dalam pedang lebih kuat? Yang terakhir, tentu saja. Lin Yun mengatakannya tanpa berpikir panjang. Ketika dia selesai, dia menyadari ada sesuatu yang salah, membuatnya mengerutkan alisnya. Tapi dia tidak tahu di mana masalahnya. Teknik pedang memang menjadi lebih kuat setelah mencapai tahap manifestasi, tapi kenapa rasanya salah? Ketika Master Pedang Yao Guang melihat Lin Yun dalam pikiran yang dalam, dia tidak mengucapkan sepatah kata pun. Dia memberi Lin Yun waktu untuk merenung sebelum dia berkata, pencapaian Kaisar Selatan dalam pedang secara alami lebih kuat. Jadi mengapa kau harus keluar dari teknik pedangnya? Apakah akan menjadi lebih kuat jika kau melakukannya? Kata-kata Master Pedang Yao Guang membuat Lin Yun tertegun sejenak sebelum dia tercerahkan. Jadi dia hanya membandingkannya dengan dirinya sendiri di masa lalu dan tidak membandingkannya dengan Kaisar Selatan. Tapi jika memang begitu, bukankah itu berarti semua teknik pedang yang dia latih sebelumnya salah? Jangan terlalu memikirkannya. Sein pedang bercahaya memandang Lin Yun dan berkata, tidak bisa dihindari bagimu untuk keluar dari sana, tapi kamu harus berjalan kembali setelah keluar. Tidak ada yang pernah memberitahumu ini sebelumnya karena tidak banyak orang yang bisa mencapai tahap perwujudan. Jadi itu hanya akan membuat Anda mengamuk jika Anda tidak berada pada level untuk bersentuhan dengan itu. Saya harus berjalan kembali setelah berjalan keluar. Lin Yun bertanya dengan ragu. Itu benar.
Itu juga tahap setelah tahap manifestasi, tahap yang sangat kecil. Ini berarti Anda harus berjalan kembali setelah keluar dari teknik awal, mencapai tahap yang sangat kecil. Master Pedang Yao Guang menjawab. Setidaknya kamu harus mengerti mengapa ada 36 pukulan dalam kata itu. Setelah memasuki tahap sangat kecil, kamu akan mencapai tahap pendewaan setelah berjalan keluar lagi. Lin Yun jatuh ke dalam pemikiran yang dalam, merasakan bahwa percakapannya dengan Sein Pedang Bercahaya lebih penting daripada berkultivasi selama bertahun-tahun. Jangan repot-repot mempelajari teknik pedang baru sebelum mencapai alam nadi naga. Fokus saja pada apa yang sudah kamu miliki. Sein Pedang Bercahaya berkata sebelum dia melanjutkan melukis di atas meja batu. Ketika Lin Yun melihatnya dari samping, dia bisa melihat rune suci terjalin, dan setiap goresan mengandung maksud pedang yang tak terbatas. Ini membuatnya penasaran karena Sein Pedang Bercahaya jelas bukan seorang spiritualis suci, jadi mengapa lukisannya memberinya perasaan bahwa Sein Pedang Bercahaya sedang menggambar rune suci. Penasaran? Sein Pedang Bercahaya melukis sambil melanjutkan, tidak masalah jalan mana yang kamu ambil untuk menjadi seorang suci karena semua jalan bertemu pada akhirnya. Jalan di atas alam suci saling terhubung. Tidak ada yang lebih lemah dari yang lain. Itu hanya tergantung pada siapa yang bisa berjalan paling jauh. Ketika Sein Pedang Bercahaya selesai, Lin Yun menyadari bahwa itu adalah potret dari Sein Pedang Bercahaya sendiri. Seluruh lukisan itu hidup, tampak seperti orang suci asli yang disegel dalam sebuah lukisan. Meletakkan kuasnya, Sein Pedang Bercahaya memotong jarinya dan memeras setetes darah ke atasnya. Sudah selesai. Sein Pedang Bercahaya mengangguk puas sebelum memberikannya pada Lin Yun. Jaga lukisan ini dengan baik. Jika kau dalam bahaya di masa depan, buka lukisan ini, dan lukisan ini akan memanggil kloneku. Lin Yun gemetar karena ini setara dengan jimat yang bisa memastikan keselamatannya di saat-saat genting. Kamu bisa pergi sekarang. Kembalilah ke sini 6 bulan dari sekarang. Ingatlah untuk tidak melatih teknik pedang lain sebelum mencapai alam nadi naga. Kata Master Pedang Yao Guang. Murid ini akan pergi, kalau begitu. Lin Yun tidak punya pilihan selain pergi setelah menyimpan lukisan itu. Pikirannya tidak tenang karena apa yang terjadi hari ini terlalu mengejutkan baginya, entah itu tentang identitas asli Sein Pedang Bercahaya atau tahap yang sangat kecil. Dia butuh waktu untuk mencernanya. Ketika dia keluar dari gua di Gunung Sein, Jue Chen sudah pergi. Ada seorang pria berjubah abu-abu menunggu di sana, dan Lin Yun menebak bahwa orang ini pasti kakak senior yang akan membawanya ke puncak Sen Xiao. Pria ini terlihat sangat muda, tapi kultivasinya berada di alam nadi naga. Kakak senior, bagaimana saya harus menyapa Anda? Lin Yun melangkah maju. Pemuda berpakaian abu-abu itu mengangguk, tersenyum. Kau bisa memanggilku Feng Luan. Master Puncak menugaskan aku untuk menuntunmu ke puncak Sen Xiao. Saat Feng Luan berbicara, dia menatap Lin Yun dengan rasa ingin tahu. Lin Yun sekarang adalah orang yang terkenal. Belum lagi dia diambil sebagai murid oleh Master Pedang Yao Guang, yang mengalahkan Xia Huyan saat dia bergabung dengan sekte. Hehe, adik laki-laki Lin, sudah lama sekali. Sebuah tawa kecil bergema saat mereka hendak pergi. Kemudian, sosok yang tidak asing lagi muncul di hadapan Lin Yun. Itu adalah Mu Qingqing. Saudari mudamu, apa yang kamu lakukan di sini? Feng Luan bertanya dengan nada terkejut. Saya secara alami di sini untuk menjemput adik laki-laki Lin. Mu Qingqing terkekeh. Feng Luan terkejut saat mendengar itu. Apakah puncak Cixiao ingin merebut Lin Yun? Bukankah leluhur bersinar mengambil Lin Yun sebagai murid? Apa yang dia coba lakukan? Mu Qingqing berkedip sebelum dia tersenyum. Kamu sangat bodoh. Aku secara alami di sini untuk membawanya ke puncak Sen Xiao dan menunjukkan padanya di sekitar sekte pedang saat aku melakukannya. Apa yang kamu pikirkan? Jangan khawatir karena puncak Cixiao tidak akan merebut seseorang dari puncak Sen Xiao. Apa yang dikatakan Mu Qingqing membuat Feng Luan tersenyum malu sebelum dia dengan canggung berkata, kalau begitu, adik perempuan, kamu bisa ikut bersama kami. Kakak senior, saya ingin membawa Lin Yun ke puncak Sen Xiao sendiri. Kata Mu Qingqing. Ini, sepertinya bukan bagian dari aturan. Feng Luan menjawab. Mengapa Anda berbicara tentang aturan dengan saya? Selain itu, Anda tidak begitu akrab dengan sekte seperti saya. Jangan khawatir, aku tidak akan menculiknya. Bantu aku kali ini, dan aku akan membantumu saat kau mencari kakak muda Chen saat kau pergi ke puncak Bi Xiao. Mu Qingqing mengedipkan mata dan memberikan senyuman ceria pada Feng Luan. Kata-katanya membuat wajah Feng Luan memerah saat dia membalas, jangan bicara omong kosong.
Tidak ada apa-apa antara kakak muda Chen dan aku. Aku tidak bermaksud seperti itu. Kakak senior Feng, biarkan kakak seniormu membimbingku. Lin Yun dengan canggung tersenyum melihat ekspresi canggung Feng Luan. Kalau begitu, biarkan saudari mudamu yang memandumu. Aku akan memberi tahu guru puncak tentang hal ini. Feng Luan menjawab. Ketika dia melihat Lin Yun menganggukkan kepalanya, Feng Luan menghela nafas lega sebelum dia berbisik di telinga Mu Qingqing dan pergi. Adegan ini membuat Lin Yun tersenyum dan berkata, kakak senior Feng itu sangat menggemaskan. Apakah dia menggemaskan seperti aku? Mu Qingqing memiringkan kepalanya ke samping. Tentu saja tidak. Lin Yun menjawab. Mendengar jawaban Lin Yun, Mu Qingqing menyipitkan matanya dan mengangguk sambil tersenyum puas. Dia kemudian memutar matanya. Kamu cukup fasih. Ayo pergi. Aku akan membawamu berkeliling. Tidak perlu terburu-buru untuk pergi ke puncak Sen Xiao. Tidak perlu terburu-buru. Lin Yun tidak tahu apa yang dia rencanakan, membuatnya bertanya-tanya apakah dia di sini untuk menculiknya. Bagaimanapun, dia ingat bahwa dia mengundangnya beberapa kali atas nama puncak Cixiao di Sekte Pedang Awan sekilas. Biarkan aku membawamu ke tempat tertentu dulu. Mu Qingqing membawa Lin Yun ke langit sebelum mereka melayang di atas awan. Ketika mereka mendarat di tanah, ada sebuah platform batu besar, dan mereka bisa melihat daratan yang luas di depan mereka. Itu adalah pemandangan yang indah dengan seluruh sekte pedang tepat di depan mereka dan 7 puncak yang menembus awan. Di atas gunung, paviliun dan istana yang tak terhitung jumlahnya menghiasi sekte pedang. Selain itu, ada juga banyak gunung, dan Anda bisa melihat air terjun sesekali. Ini adalah pemandangan yang megah, dan Lin Yun tidak bisa menahan keterkejutannya. Ini adalah sekte pedang. Dia juga bisa melihat orang-orang yang melayang di udara di atas langit. Selain itu, ada beberapa arena bela diri di mana para murid berdebat satu sama lain, melepaskan sinar pedang dan menciptakan banyak fenomena. Tapi yang paling mengejutkan Lin Yun adalah monumen batu yang mengambang. Tugu ini tingginya 3000 meter, dan kau bisa dengan mudah melihat tugu itu di mana saja di dalam sekte pedang selama kau melihat ke atas. Apa itu? Lin Yun bergumam karena dia bisa melihat banyak nama di monumen itu. Itu berbeda dari monumen sebelumnya yang dia lihat, dan Lin Yun merasa bahwa monumen ini adalah semacam peringkat. Itu adalah peringkat bumi sekte pedang. Mu Qingqing menjelaskan saat dia melihat ke arah monumen batu dari jauh. Peringkat bumi dimaksudkan untuk murid-murid di alam inti Elysium. Siapapun di alam inti Elysium dapat menantangnya, tetapi hanya mereka yang berada di 500 teratas yang akan muncul di monumen. Mu Qingqing menjelaskan. Lin Yun kemudian mengerti apa yang terjadi dengan pupil matanya yang berkedip-kedip. Itu setara dengan peringkat dalam bagi mereka yang ada di sekte pedang. Ini membuatnya penasaran tentang seberapa jauh dia bisa mencapai peringkat bumi. Ada apa? Kamu tidak tahan lagi dan ingin mencobanya? Mu Qingqing tersenyum. Peringkat bumi tidaklah mudah. Masih sulit bagimu untuk mencapai 10 besar dengan kekuatanmu saat ini. Lin Yun terkejut saat mendengar itu. Bagaimanapun, dia bahkan mengalahkan Xia Huyan, jadi bagaimana dia bisa percaya bahwa dia tidak bisa masuk ke dalam 10 besar peringkat bumi jika semua orang hanya berada di alam inti Elysium? Mungkinkah mereka semua memiliki fisik pedang bawaan dan jantung pedang bawaan? Ini sedikit terlalu sulit dipercaya. Kamu sepertinya tidak yakin. Mu Qingqing tersenyum saat dia melihat ekspresi Lin Yun. Untuk masuk ke dalam 10 besar, Anda harus setidaknya menjadi alam inti Elysium surgawi bintang 3. Mereka semua berusia 30-an, dan bakat mereka tidak jauh lebih lemah dari Xia Huyan. Beberapa dari mereka bahkan lebih kuat dari Xia Huyan. Lin Yun jatuh ke dalam pemikiran yang dalam ketika dia mendengar itu. Kemudian lagi, wajar jika berkultivasi di sekte pedang jauh lebih cepat. Karena ada peringkat bumi, saya yakin ada juga peringkat surga. Lin Yun bertanya. Itu benar. Ekspresi Mu Qingqing menjadi serius ketika sampai pada peringkat surga. Dia melihat ke belakang monumen batu, di mana ada 10 lukisan, masing-masing mewakili kuota. Mereka adalah jenius-jenius sejati dari sekte pedang. Hanya mereka yang telah mencapai alam nadi naga yang memenuhi syarat untuk memasuki peringkat surga. Mereka adalah yang terkuat di antara generasi muda dari sekte pedang. Hanya ada 10 kuota di peringkat surga, dan setiap murid menganggap memasuki peringkat surga sebagai kehormatan tertinggi. Mu Qingqing berhenti sejenak sebelum dia melanjutkan. Di antara 10 yang ada dalam daftar saat ini, setengahnya ditempati oleh puncak Cixiaoku. Tidak ada satupun murid dari puncak Sen Xiao. N. Bab 1434 Pembaptisan Kolam Suci.
Puncak Cixiao menempati setengah dari kuota di peringkat surga. Haruskah dia mengatakan itu seperti yang diharapkan dari puncak utama Sekte Pedang? Tapi sungguh menyedihkan bahwa tidak ada seorang pun dari puncak Senxiao yang berhasil masuk. Lin Yun tidak repot-repot bertanya-tanya apa yang dimaksud Mu Qingqing dalam kata-katanya, tetapi bertanya, apakah ada manfaatnya masuk ke dalam peringkat? Jangan bicara tentang peringkat surga. Jika Anda berhasil masuk ke dalam 50 besar, Anda bisa mendapatkan jumlah poin kontribusi harian yang lumayan. Karena hanya ada 10 kuota di peringkat surga, banyak orang tidak akan terburu-buru untuk membuat terobosan ke alam nadi naga. Inilah mengapa Anda tidak bisa masuk 10 besar sekarang, dan ini juga merupakan tujuan dari sekte tersebut. Mu Qingqing tersenyum. Oh. Lin Yun memiliki ekspresi yang agak tertarik ketika dia mendengar apa yang dia katakan. Di alam inti Elysium, semakin banyak bintang yang kamu kumpulkan, semakin jauh kamu akan melangkah di alam nadi naga. Setiap langkah di alam naga pulsa adalah sebuah transformasi, dan kamu harus mengalami kesengsaraan naga ilahi setiap kali. Jadi kamu akan mati jika kamu tidak berhati-hati. Ekspresi Mu Qingqing menjadi serius ketika dia membicarakannya. Sebelum mencapai alam nadi naga, Anda hanya akan mengamuk jika Anda gagal membuat terobosan. Tapi begitu kamu berada di alam nadi naga, ada kemungkinan besar kamu akan kehilangan nyawamu karena alam nadi naga adalah satu langkah menuju alam suci, di mana fisikmu berubah. Aku pernah mendengar bahwa akumulasi bintang juga terhubung dengan pemahamanmu. Itu bukanlah sesuatu yang bisa kau kumpulkan sebanyak yang kau inginkan. Lin Yun menjawab. Itu benar. Mu Qingqing tersenyum. Tapi coba pikirkan, apakah menurutmu siapapun yang bisa masuk 10 besar di peringkat bumi memiliki bakat yang buruk? Hadiah untuk mereka yang berada di 10 besar adalah jumlah yang tak terbayangkan. Setiap sekte memiliki poin kontribusi yang dapat digunakan untuk menukar semua jenis sumber daya. Kemudian lagi, sumber daya yang tersedia terkait dengan fondasi sekte. Tapi sebagai sekte yang kuat, dan pernah menjadi tanah suci, banyak sumber daya yang bisa ditukar di Sekte Pedang. Sedangkan untuk peringkat surga, mereka adalah eksistensi yang paling mempesona di Sekte Pedang. Jika mereka bersedia untuk tetap berada di sekte, mereka akan menjadi kandidat master puncak di masa depan. Jika mereka memilih untuk meninggalkan sekte, setiap orang dari mereka dapat mendirikan sekte mereka sendiri. Selama tidak ada kecelakaan, tidak akan menjadi masalah bagi mereka untuk menjadi orang suci. Murid-murid Mu Qingqing berkobar-kobar ketika dia menyebutkan peringkat surga, dan terbukti bahwa dia sangat mengagumi mereka yang berada di peringkat surga. Jika Anda bergabung dengan puncak Scarlet Firmament, hampir bisa dipastikan bahwa Anda bisa menjadi salah satu dari 10 orang di peringkat surga di masa depan. Mu Qingqing tersenyum. Lin Yun langsung mendeteksi apa yang dia rencanakan dan matanya berkedip-kedip saat dia melihat 10 gambar itu. Ke-10 di peringkat surga, Zhou Yuan dari puncak Cixiao, tahap kedua dari alam nadi naga. Ke-9 di peringkat surga, Chen Fan dari puncak Cixiao, tahap kedua dari alam nadi naga. Peringkat ke-8 dari peringkat surga, Wang Yun dari puncak Firdaus Scarlet, tahap kedua dari alam nadi naga. Peringkat ketiga di peringkat surga, Mu Suakin dari puncak Cixiao, tahap kedua dari alam nadi naga. Kedua di peringkat surga, Ye Xuanxing dari puncak Jin Xiao, tahap kedua dari alam nadi naga. Apa yang dikatakan Mu Qingqing memang benar. Lin Yun melihat 10 lukisan di peringkat surga. Setengah dari mereka adalah murid dari puncak Cixiao. Selain itu, puncak Zixiao, penguasa Qingqiao, dan puncak Jin Xiao juga memiliki murid yang berhasil mencapai peringkat surga. Sedangkan untuk langit mendalam dan langit zamrud, yang satu fokus pada penempaan sementara yang lain fokus pada pemurnian ramuan. Yang pertama di peringkat surga, Gur Wochen dari puncak Cixiao, tahap ketiga dari alam nadi naga. Ketika mata Lin Yun tertuju pada lukisan terakhir, lukisan itu sangat tinggi, dan memancarkan aura yang menindas. Di balik namanya, tahap ketiga dari alam nadi naga, cukup mencolok karena 9 yang tersisa hanya berada di tahap kedua dari alam nadi naga. Tampaknya tidak akan mudah untuk memadatkan denyut nadi naga setelah mencapai alam denyut naga. Jika tidak, ke-9 orang itu tidak akan berhenti di tahap kedua alam nadi naga. Ada begitu banyak alam nadi naga di antara generasi muda. Lin Yun bergumam sambil memegang dagunya. Apakah itu aneh? Mereka mungkin berusia di atas 30 tahun, tapi mereka bisa dianggap sebagai murid jika mereka berusia di bawah 36 tahun. Setelah itu, mereka harus berkontribusi kembali ke sekte. Mu Qingqing tersenyum. Selain itu, meningkatkan kultivasi tidaklah sulit bagi para jenius dari sekte yang kuat.
Banyak orang bahkan akan menekan kultivasi mereka untuk mengumpulkan lebih banyak. Mu Qingqing kemudian memberi Lin Yun tur keliling Sekte Pedang. Lin Yun secara alami tahu mengapa tidak ada seorang pun dari puncak Shen Xiao yang berhasil mencapai peringkat surga. Selain puncak Xuan Xiao dan puncak Bi Xiao, kelima puncak itu memiliki warisan masing-masing. Sutra Pedang Langit Ilahi yang termasuk dalam puncak Shen Xiao seharusnya adalah yang terkuat dari 5 puncak, tetapi membutuhkan pemahaman yang tinggi. Jadi ini berarti akan sulit bagi mereka untuk melangkah lebih jauh setelah mencapai tahap yang tinggi. Sejak Jian Jingtian, tidak ada yang berhasil mengembangkan Sutra Pedang Langit Ilahi di atas tahap ketiga. Selain itu, Sein Pedang Bercahaya jarang peduli dengan puncaknya. Karena mereka tidak menerima bimbingan dari orang suci, puncak Shen Xiao secara alami menurun selama bertahun-tahun. Sebagai perbandingan, warisan dari puncak-puncak lain lebih mudah untuk dipahami, belum lagi bahwa orang-orang suci mereka ada di sekitar. Jadi mereka secara alami berhasil menghasilkan lebih banyak orang jenius. Oh, aku masih harus memberitahumu tentang senioritas murid. Ini sangat penting. Mu Qingqing tiba-tiba teringat apa yang dia lewatkan dan melanjutkan, senioritas di Sekte Pedang dibagi menjadi surga, orang suci, bulan, Xuan, dan Zen. Hanya ada 3 yang memiliki senioritas surga. Secara umum, orang suci mewakili Sein, alam dekrit samsara mewakili bulan, alam nadi naga mewakili Xuan, dan alam inti Elysium mewakili Zen. Jadi itu diklasifikasikan berdasarkan kultivasi. Bukankah senioritasnya akan berantakan? Lin Yun bertanya dengan nada terkejut. Jika kita pergi menurut senioritas, Master Puncak harus memanggilmu paman bela diri saat melihatmu. Jadi, bukankah itu akan lebih kacau? Belum lagi kau bukan satu-satunya murid orang suci. Mu Qingqing tersenyum. Lin Yun tertegun sejenak saat mendengar itu sebelum dia tertawa. Memang, itu akan sedikit berantakan menurut senioritas, terutama karena tuannya, Sein Pedang Bercahaya, memiliki senioritas tinggi di Sekte Pedang. Kamu tidak perlu terlalu memikirkannya. Ayo pergi, aku akan membawamu ke puncak Shen Xiao. Mu Qingqing tersenyum saat dia membawa Lin Yun ke puncak Shen Xiao. Ketika hari hampir senja, Mu Qingqing membawa Lin Yun ke puncak Shen Xiao, menyerahkannya pada Feng Luan sebelum dia mengucapkan selamat tinggal. Dia mencoba membujuk Lin Yun untuk bergabung dengan puncak Firmamen Scarlet, tapi dia akhirnya menyerah setelah melihat betapa teguhnya dia. Tapi karena dia terkendali dengan baik, ini memberi Lin Yun kesan yang cukup baik tentang dia. Puncak Shen Xiao terletak di sebelah tenggara Sekte Pedang. Selain puncak utama, ada lebih dari 100 puncak raksasa yang mengambang di sekitarnya, mengelilingi puncak Shen Xiao. Lin Yun bisa melihat istana yang tak terhitung jumlahnya di puncak-puncak yang mengambang itu dengan orang-orang yang hilir mudik. Bahkan jika itu adalah yang terlemah di antara 5 puncak, puncak Shen Xiao masih memiliki popularitas yang tinggi, itulah sebabnya sekte-sekte yang kuat begitu kuat. Air terjun juga jatuh dari puncak-puncak raksasa itu, dan air terjun itu menyatu untuk membentuk sebuah danau besar. Jika seseorang melihatnya, mereka dapat menemukan bahwa airnya terbuat dari energi astral. Kolam suci. Kolam suci muncul di benak Lin Yun saat dia mengingat apa yang dikatakan Jue Chen kepadanya. Ada urat nadi suci di bawah gunung suci, menghubungkan 7 puncak utama, dan setiap puncak memiliki kolam suci. Tidak heran mengapa Mu Qingqing mengatakan bahwa tidak sulit bagi murid-murid Sekte Pedang untuk bangkit dalam kultivasi mereka selama mereka cukup berbakat. Tapi itu hanya berlaku sebelum alam nadi naga. Setelah mencapai alam nadi naga, seseorang harus mengalami kesengsaraan nadi naga di setiap terobosan, dan kebanyakan orang tidak berani mencobanya. Feng Luan berdiri di samping Lin Yun di puncak Shen Xiao dan tersenyum, ini adalah kolam suci, tapi hampir sepanjang waktu disegel. Itu hanya akan dibuka setiap 6 bulan sekali, tapi meski begitu, itu tidak akan sepenuhnya dapat diakses. Puncak Shen Xiao memiliki 5.000 murid resmi, dengan kurang dari 100 murid langsung. Hanya murid langsung yang memenuhi syarat untuk dibaptis oleh kolam suci. Apakah ada persyaratan untuk murid langsung? Lin Yun bertanya. Kamu akan secara otomatis dipromosikan menjadi murid langsung setelah mencapai alam nadi naga. Selain itu, kau juga harus melalui 3 ujian. Tapi kamu mungkin akan diberikan posisi sebagai murid langsung oleh Master Puncak dengan lebih cepat. Feng Luan menjelaskan. Tanpa menyebutkan fakta bahwa Anda adalah murid senior Radiant, Anda memenuhi syarat untuk menjadi murid langsung berdasarkan kinerja Anda dalam ujian. Ada banyak keuntungan menjadi murid langsung, dan pembaptisan kolam suci hanyalah salah satunya. Feng Luan berhenti sejenak sebelum dia melanjutkan,
tapi aku akan memberitahumu sebelumnya bahwa persaingan di Sekte Pedang sangat ketat. Bahkan jika Anda memiliki potensi tinggi, tidak dapat dipungkiri bahwa orang-orang tidak akan senang bahwa Anda telah menjadi murid langsung saat berada di alam inti Elysium besar. Kau harus tahu bahwa pendekar pedang memiliki temperamen yang mudah tersinggung, bahkan jika kau adalah murid Sein Pedang Bercahaya. Persaingan dalam sebuah sekte secara alami sangat ketat, yang berarti setiap orang harus mengandalkan kemampuan mereka. Lin Yun secara alami tidak keberatan dengan hal itu karena dia juga tidak akan senang jika dia berada di posisi mereka. Jika dia dikalahkan, ini berarti dia tidak cukup kuat dan tidak memiliki kualifikasi untuk menjadi murid langsung. Saat itu, seorang pria berpakaian abu-abu muncul. Dia adalah master puncak dari puncak Shen Xiao, Mu Chuan. Feng Luan terkejut saat melihat master puncak karena dia akan membawa Lin Yun kepadanya. Dia tidak menyangka bahwa Sifu akan datang menemui Lin Yun secara langsung. Saya datang setelah menerima perintah dari ketua sekte. Lin Yun, karena kontribusimu pada sekte, kolam suci puncak Shen Xiao akan dibuka 3 hari dari sekarang. Anda dapat dengan cepat menerima pembaptisan, dan segel hingga lapisan ke-9 akan dibuka. Mu Chuan berkata setelah melihat Lin Yun sebentar. Lin Yun tidak tahu apa yang dia maksud dengan mengangkat segel hingga lapisan ke-9, tetapi dia akan menerima lebih banyak manfaat melalui pembaptisan. Jadi dia segera berterima kasih pada Mu Chuan, meninggalkan Feng Luan yang tercengang, yang rahangnya hampir jatuh, ke samping. Dia awalnya mengira bahwa Lin Yun akan diberikan identitas sebagai murid langsung sebelum menerima pembaptisan, tetapi dia tidak pernah menyangka Lin Yun akan dibebaskan dari langkah itu. Sekarang setelah dia memikirkannya, Sekte Pedang benar-benar baik pada Lin Yun. Bab 1435 Perselis. Sementara itu, ada sebuah puncak yang menjulang tinggi yang terletak di pusat Sekte Pedang, dikelilingi oleh banyak gunung yang mengambang. Itu adalah puncak Cixiao. Ada juga kolam suci di sana, dan energi astral di sekitar kolam suci sangat padat. Bahkan jika segel di kolam suci tidak diangkat, itu masih bisa meningkatkan kecepatan kultivasi seseorang jika seseorang berkultivasi di sekitarnya. Lapangan kolam suci berada di dekatnya, dengan banyak murid puncak Cixiao berkultivasi dengan mata tertutup. Mereka semua memancarkan cahaya merah dan aura pedang tak terbatas yang membuat mereka terlihat seperti matahari yang menggantung di langit. Ada banyak istana di Saint Paul Square yang ditujukan untuk murid langsung. Semakin dekat ke Saint Paul, semakin megah istana-istana itu, dan jumlah orang akan berkurang secara bertahap. Saat sosok biru melesat melintasi langit, banyak murid di alun-alun membuka mata mereka. Ketika mereka melihat sosok biru itu, mereka memberikan salam hormat, dan sosok biru itu juga mengangguk sambil tersenyum. Sosok biru ini secara alami adalah Mu Qingqing. Dia dengan cepat melewati kerumunan dan sampai di sebuah istana. Seorang wanita berada di puncak istana ini, duduk dengan mata terpejam. Dia diselimuti cahaya merah-merah, dan dia juga melepaskan aura pedang yang menakutkan. Dua naga samar-samar terlihat dari aura pedangnya, memancarkan tekanan yang menakutkan. Ketika Mu Qingqing melihat wanita ini, dia tersenyum saat dia maju dengan cara yang intim. Di mana dia? Wanita itu membuka matanya dan bisa melihat Mu Qingqing berjalan mendekat. Kakak, jangan bicarakan itu. Saya gagal membawanya ke sini. Dia telah diambil sebagai murid oleh Sein Pedang Bercahaya, jadi bagaimana mungkin aku bisa membuka mulut? Saya memberikan petunjuk tersembunyi, tapi dia sepertinya tidak tergoda. Aku juga tidak mungkin mengikatnya dan menyeretnya. Aku tidak bisa mengalahkannya. Mu Qingqing cemberut. Wanita yang dia ajak bicara adalah Mu Sueshing, peringkat ketiga di peringkat surga, dan dia juga kakak kandung Mu Qingqing. Ketika Mu Sueshing mendengar apa yang dikatakan Mu Qingqing, dia tidak bisa menahan senyum dan ekspresinya menjadi lembut. Kamu gagal. Mu Sueshing merenung sejenak sebelum dia menjawab, ini di luar dugaan saya. Kamu tidak memberitahunya tentang Sutra Pedang Langit Ilahi. Sudah, tapi pikirkan saja pencapaiannya. Dia memahami maksud pedang langit sebelum usia 20 tahun. Saya yakin kata-kata saya hanya membuatnya lebih tertarik. Itu sulit bagimu. Mu Sueshing mengangguk sebelum dia menghela nafas, sayang sekali. Puncak Cixiao cocok untuknya. Dengan bakatnya, dia mungkin bisa mencapai level dalam Sutra Pedang Jagat Merah yang bahkan aku tidak bisa. Kakak, kenapa kau begitu peduli padanya? Dia hanya berada di alam inti Elysium besar. Mu Qingqing bertanya karena penasaran. Dia mengenal kakak perempuannya dengan baik, dan jarang sekali kakak perempuannya tertarik pada seseorang. Bahkan orang pertama di peringkat surga, Guru Wo Chen, tidak bisa menarik minatnya.
Tapi kakak perempuannya berubah setelah menyaksikan pertarungan antara Lin Yun dan Xiaoyan. Meskipun tahu itu melanggar aturan, kakak perempuannya menyuruhnya untuk mencoba membawa Lin Yun ke puncak Cixiao mereka. Jadi dia tidak tahu apa yang direncanakan oleh kakak perempuannya. Alam inti Elysium besar. Mu Sueshing tersenyum. Kultivasi tidak terlalu penting sebelum alam nadi naga, belum lagi dia baru berada di alam Kunlun selama setahun. Dia telah berkultivasi di Sekte Pedang Awan sekilas selama setahun terakhir. Kondisi di Sekte Pedang 100 kali lebih baik. Jadi dia akan bisa mengejar dengan cepat. Itu tidak terlalu penting, bagaimanapun juga. Ini tidak seperti dia akan menjadi lebih kuat darimu, kakak. Belum lagi mereka yang berada di peringkat surga, tapi dia masih memiliki jalan panjang dibandingkan dengan murid-murid langsung alam nadi naga itu. Mu Qingqing menjawab. Mendengar apa yang dikatakan Mu Qingqing, Mu Sueqin mengirimkan tatapan aneh ke arah adik perempuannya dan berkata, kamu selalu membicarakannya sejak kamu kembali dari Pulau Kuxuan. Sekarang aku memperhatikannya, mengapa kamu tiba-tiba mengubah nadamu? Aku tidak. Mu Qingqing menyangkalnya dengan wajah memerah. Mu Sueqin berdiri sambil berjalan ke pagar istana dengan alis berkerut. Ada sedikit kesedihan di pupil matanya saat dia menghela nafas, ada banyak hal yang tidak kamu ketahui. Ini adalah masalah yang rumit. Sekte Pedang membutuhkan seseorang untuk memimpin kita. Bagaimana dengan kakak senior Gu? Mu Qingqing berkata dengan tegas. Gu Ruochen menduduki peringkat pertama di peringkat surga dan merupakan seorang jenius tingkat atas di domain tandus kuno. Dia akan memiliki posisi bahkan di kehancuran timur. Dunia ini lebih besar dari yang bisa kamu bayangkan. Mu Sueqin berkata dengan acuh tak acuh. Jenis orang yang saya bicarakan adalah seseorang seperti Jian Jingtian, yang mengejutkan seluruh kehancuran timur dengan pedangnya saat itu. Mu Qingqing bingung saat mendengar itu. Lin Yun mungkin luar biasa, tapi dia baru saja mencapai alam inti Elysium besar. Jadi Mu Qingqing tidak bisa menahan perasaan bahwa kakak perempuannya melebih-lebihkan. Dia harus bergabung dengan puncak Cixiao dengan bakatnya, dipupuk dengan sumber daya dari seluruh sekte. Tapi sayang sekali dia bergabung dengan puncak Shen Xiao. Mu Sueqin bergumam pada dirinya sendiri. Tidak seburuk itu. Dia diambil sebagai murid oleh senior Radiant. Jadi dia tidak akan menyia-nyiakan bakatnya. Mu Qingqing menjawab. Tapi Mu Sueqin tidak mengatakan apa-apa. Orang lain mungkin tidak mengerti, tapi dia jelas tentang hal itu. Tidak masalah jika Sein Pedang Bercahaya bisa membimbing Lin Yun dengan baik, tapi dia tahu bahwa Sein Pedang Bercahaya tidak punya banyak waktu luang. Jadi sulit bagi Lin Yun untuk dibina dengan baik seperti murid-murid suci lainnya. Tapi dia tidak bisa memberitahu orang lain tentang Sein Pedang Bercahaya. 3 hari kemudian, saat fajar menyingsing, puncak Shen Xiao menjadi ramai tidak seperti sebelumnya. Alasannya tentu saja karena kedatangan Lin Yun. Sekali lagi, itu bukan satu-satunya alasan. Segel kolam suci akan segera dibuka. Karena kedatangan Lin Yun, Master Puncak akan mengangkat 9 lapis segel dan bahkan memberinya status sebagai murid langsung. Terlepas dari itu menjadi berita pertama atau kedua, keduanya meledak-ledak. Bagaimanapun juga, mengangkat segel setiap 6 bulan hanya akan terbatas pada lapisan ke-7, dan jarang sekali Sekte Pedang mengangkat 9 lapisan. Semakin banyak lapisan segel yang diangkat, semakin besar jumlah energi astral yang tersedia di kolam suci. Ini juga berarti bahwa orang yang menjalani pembaptisan akan menerima lebih banyak manfaat. Ini bukan hanya berita sensasional di puncak Shen Xiao. Banyak orang dari puncak-puncak lainnya juga datang. Selain itu, ini adalah pertama kalinya dalam sejarah Sekte Pedang bahwa seseorang diberikan status murid langsung setelah bergabung dengan Sekte Pedang. Tidak mudah untuk mendapatkan status murid langsung. Puncak Shen Xiao memiliki 5.000 murid, tetapi kurang dari 100 murid langsung. Sebagian besar menjadi murid langsung secara otomatis setelah mencapai alam nadi naga. Mereka yang berada di alam inti Elysium yang menjadi murid langsung telah menjadi bagian dari sekte setidaknya selama 2 tahun. Ini berarti mereka telah menyelesaikan sejumlah besar misi, dan mereka juga harus menjalani serangkaian tes. Jadi, belum pernah terjadi sebelumnya bagi seseorang untuk diberikan status sebagai murid langsung pada saat dia bergabung dengan Sekte Pedang. Ini tidak sesederhana pengecualian, dan ini menyebabkan gelombang besar di puncak Shen Xiao karena kuota untuk murid langsung terbatas. Jadi jika Lin Yun menjadi murid langsung, seseorang harus disingkirkan. Lapangan kolam suci dipenuhi oleh orang-orang dan sekelompok orang berkumpul untuk menghibur seorang pemuda yang mengenakan jubah ungu. Jika Lin Yun tidak muncul, pemuda ini akan memiliki peluang besar untuk menjadi murid langsung.
Kakak senior Chen Ling, tidak perlu kau merasa terlalu sedih tentang hal ini. Engkau dapat menunggu setengah tahun lagi untuk menerima baptisan. Orang-orang itu mencoba menghibur pemuda itu sambil tersenyum pahit. Mereka tahu bahwa apapun yang mereka katakan, mereka tidak dapat menghilangkan ketidakbahagiaan di hati Chen Ling. Setengah tahun lagi. Saya telah menunggu hampir 3 tahun. Aku tinggal selangkah lagi, tapi sekte memberikan kuota itu kepada Lin Yun. Jadi bagaimana mungkin aku bisa menyedotnya? Wajah Chen Ling jelek. Semua orang di sekitarnya terdiam karena mereka juga tidak akan senang jika berdiri di posisinya. Bagaimanapun, Lin Yun baru saja bergabung dengan Sekte Pedang. Bahkan jika dia mengalahkan Xia Huyan dan menyebarkan nama Sekte Pedang, bagaimana mereka bisa bahagia ketika minat mereka terpengaruh? Kekuatan Chen Ling mendekati alam inti Elysium Surgawi Bintang 3, jadi dia secara alami memenuhi syarat untuk menjadi murid langsung dan menerima pembaptisan kolam suci. Jadi bagaimana dia bisa tahan ketika dia diminta untuk menunggu 6 bulan lagi? Setelah setengah tahun, siapa yang tahu apakah akan ada pendatang baru yang bergabung dengan puncak Sen Xiao? Lagi pula, tidak ada yang bisa memprediksi masa depan. Beberapa orang turun dari langit sementara lapangan kolam suci dipenuhi dengan diskusi. Mereka adalah Feng Luan dan Lin Yun. Saat mereka muncul, alun-alun di sekitarnya menjadi sunyi. Cek, suasananya sepertinya tidak tepat. Lil Purple berkomentar dari dalam kotak pedang. Lin Yun tidak berbicara, tapi dia juga bisa merasakan bahwa atmosfer di sekitarnya tidak tepat. Tapi sebelum dia bisa kembali ke akal sehatnya, Chen Ling melangkah maju dan berdiri di depan mereka, Kakak Feng. Dia pergi. Saya sudah menduga bahwa kakak senior Chen tidak akan sanggup menanggungnya. Siapa yang bisa menanggungnya jika mereka berada di posisinya? Mata di sekitarnya tertuju pada Chen Ling. Chen Ling menyapa Feng Luan sebelum tatapannya tertuju pada Lin Yun, kakak senior Feng, saya yakin Anda harus tahu mengapa saya di sini. Feng Luan berbalik untuk melihat ke arah Lin Yun dan mentransmisikan suaranya, ini Chen Ling. Hanya ada satu kuota untuk posisi murid langsung setiap 6 bulan, jadi. Lin Yun mengangguk dengan minat yang meningkat pada pupil matanya. Apakah seseorang ingin mengintimidasi dia ketika dia tiba di puncak Sen Xiao? Aku tidak akan ikut campur dalam masalah ini selama semuanya sesuai dengan aturan Sekte Pedang. Tapi pembaptisan itu adalah hadiah Lin Yun yang diberikan oleh ketua sekte. Jadi itu tidak akan mengubah apapun meskipun kau tidak bisa menerimanya. Paling-paling, Anda hanya bisa membuat ketua sekte mengambil kembali statusnya sebagai murid langsung. Pembaptisan akan terus berlanjut apapun yang terjadi. Feng Luan menjelaskan. Jika Lin Yun tidak bisa melewati tahap ini, tidak ada yang bisa membantunya, bahkan jika Master Puncak ada di sini, karena semuanya harus dibuktikan dengan kekuatan. Lagi pula, Anda tidak akan bisa meyakinkan orang banyak jika kepalan tangan Anda tidak cukup besar. Chen Ling menatap Lin Yun, sekte pedang didirikan dengan pedang, dan pendekar pedang menganggap pedang sebagai kebajikan. Saya terkesan dengan apa yang Anda lakukan 3 hari yang lalu, tetapi saya tidak dapat menerima bahwa status sebagai murid langsung yang telah saya tunggu-tunggu selama 3 tahun diambil dari saya oleh seorang pendatang baru. Oh, bagaimana aku bisa meyakinkanmu? Lin Yun tersenyum sambil melihat sekeliling. Sebagai pendekar pedang, kita secara alami berbicara dengan pedang kita. Chen Ling berkata dengan nada agresif dengan tatapan tajamnya. Lin Yun melihat sekeliling. Dia tahu bahwa Chen Ling bukan satu-satunya yang tidak senang. Orang-orang di sini memiliki senioritas tinggi di puncak Sen Xiao. Jadi sulit baginya untuk meyakinkan semua orang berdasarkan rekornya mengalahkan Xia Huyan 3 hari yang lalu. Semua orang tahu Lin Yun adalah seorang jenius yang tak tertandingi, tapi dia masih belum dewasa dan terlalu lembut. Datanglah padaku, kalau begitu. Lin Yun tersenyum sambil menangkupkan kedua tangannya. Secara kebetulan, dia juga ingin mengintimidasi semua orang dengan menunjukkan kekuatannya.